Oke, selamat datang di Kertabumi. Jadi hari ini saya Yosua Kiko sedang mengunjungi tempat untuk pengolahan sampah yang bernama Kertabumi yang berada di Kota Tangerang Selatan, lebih tepatnya di Pondok Kacang. Jadi ikutin aja keseruannya. Oke, jadi saat ini saya sedang berada di workshop Kertabumi. Ini adalah tempat-tempat untuk pemilahan sampah dan beberapa alat-alat untuk mendaur ulang sampah. Jadi saat ini karena saya berada di Kertabumi dan saya akan dibantu oleh teman saya Mas Kosi yang akan menjelaskan apa sih itu Kertabumi dan bagaimana setiap proses pendaur ulangan sampah. Jadi ikutin aja. Halo sahabat bumi, selamat datang di Kertabumi Recycling Center. Ayo ikut saya untuk melihat aktivitas dan kegiatan di sini. Oke, Kertabumi Recycling Center adalah kewirausahaan sosial berbasis lingkungan yang melakukan pengolahan sampah dengan pendekatan ekonomi kreatif dan juga pemberdayaan masyarakat. Nah, di sini kita ada bank sampah sebagai pusat kegiatan pengolahan sampah ataupun daur ulang sampah yang akan kita hasilkan menjadi produk-produk bermanfaat. Ya, jadi Kertabumi di sini berusaha untuk dari hulu ke hilir dalam penanganan pengolahan sampah. Satunya yang sampai tadi saya jelaskan, jadi masyarakat di sini Kertabumi terbuka untuk masyarakat yang ingin menabung sampah. Ini salah satu bentuknya ya, kita menerima masyarakat yang ingin menabung ataupun berdonasi. Biasanya mereka datang menimbang, kemudian kita kasih harga sesuai dengan jenis-jenisnya. Ini beberapa jenis-jenisnya, seperti buku tulis, kemudian HVS, kardus, styrofoam, dan sebagainya. Oke, kami berusaha untuk mengedukasi masyarakat agar para nasabah yang datang ke Kertabumi ini sudah memilah sampah dari rumah. Jadi setelah sampai di sini, kami tinggal memasukkan ke dalam jenis-jenisnya. Seperti di sini ada kardus, kemudian ada emberan, ada mika. Dan jika ada nasabah yang datang ke sini tapi sampahnya masih nyampur, pasti kita akan memberikan sosialisasi atau edukasi kepada nasabah tersebut agar kedepannya mereka hadir ke Kertabumi karena sampah sudah dipilah. Karena yang kita tekankan itu adalah poin edukasinya, sehingga masyarakat bisa berubah perilakunya agar hidupnya lebih berkelanjutan ataupun menjalankan sustainable living. Kita menerima sampah dari masyarakat, setelah kita pilah, kemudian kita coba untuk menghasilkan suatu produk. Tahapan utamanya adalah seperti ini. Kita sudah memisah-misahkan. Ada banyak tutup botol ya. Ada warna biru, ada warna gold. Kita pisahkan per warna. Kemudian kita akan cacah untuk memasukkan satu produk. Cacah. Nah, aku pengen ngasih tahu gimana proses pencacahannya. Si pencacahnya di dalam mesin ini ada pisau yang akan mencacah botol-botolnya. Ini contohnya. Ini tutup botol galon HDPE. Oke, tadi setelah kita melihat mesin mencacah ya, dan juga ada beberapa mesin pengolahan anorganiknya. Ini ada injection. Injection ini nanti sampah-sampah yang sudah dicacah kita masukkan ke dalam sini. Dan ini ada suhu panasnya di sini. Dia akan meleleh menjadi kayak odol gitu. Dan kemudian bentuknya kita kasih pencetak dan kemudian akan seperti ini. Sorry. Ya. Ini jadi coaster. Dan ini ada mesin
extruder. Nah, contohnya akan menghasilkan produk-produk seperti ini. Bangku. Oke, proses pembentukan papan plastik kita membutuhkan 4 kilo untuk membuat satu lembar papannya dengan durasi waktu 1,5 jam dengan suhu 250 derajat gitu. Nah, setelah itu kita angkat dan jadinya bisa kita bikin seperti ini. Meja-meja, tembok. Oke, mungkin ini proses dari workshop kami. Saya ingin ajak teman-teman untuk berkunjung ke galeri. Nah, dalam upaya pengolahan sampah, Kata Bumi menghasilkan beberapa produk dan kita ada 3 teknologi. Yang pertama adalah waste to souvenir, waste to furniture, dan waste to construction. Nah, di sini di belakang saya ada tas-tas dari sampah plastik. Nah, ini adalah masuk ke dalam jenis waste to souvenir. Kita lihat. Ini menggunakan metode heat press, jadi sampah-sampah kantong kresek berupa lembaran kita setrika, kemudian ada juga pakai mesin press yang baju dan akan jadi produk-produk seperti ini. Oke, Kata Bumi berusaha untuk menciptakan banyak produk. Karena apa? Karena kita berbasis ekonomi kreatif. Untuk menghasilkan suatu hal atau untuk menghasilkan interest masyarakat, kita perlu kreativitas tentunya. Ini salah satu bentuk produk-produk yang kita bikin. Ada souvenir kayak kelinci-kelincian, teman-teman bisa lihat, atau yang paling banyak dipesan ini salah satunya adalah plakat-plakat. Banyak perusahaan-perusahaan, lembaga-lembaga, instansi yang mengontak kami untuk memesan plakat ini. Ada juga medali, terus meja-meja, kursi kita ada di sini. Menjadi teman-teman sudah belajar bagaimana caranya mengelola sampah itu bagaimana dan hasil-hasilnya itu bisa jadi seperti apa. Jadi kalau teman-teman punya sampah di rumah, mulailah untuk memilah sampah. Jadi untuk sampah yang non organik kalian bisa bawa ke bank sampah, untuk sampah yang organik kalian bisa gunakan untuk dikompos seperti itu. Jadi teman-teman mulailah untuk melakukan pemilahan sampah sejak dini, karena mau sampai kapan kalau nggak mulai dari sekarang.